saya kedatangan tamu istimewa langsung dari Solo, Jawa Tengah. Ya, semangat pagi Mas Yudi. Pagi. Ya, Mas ini artinya Mas dan Master. Ya. Mas itu supaya berkilau ya. Berkilau dan selalu muda gitu. Yudi, selamat datang di Jakarta. Gimana perjalanan Solo Jakarta? Alhamdulillah lancar kayak. Yes. Cepet kan saya udah tahu. Luar biasa. Nah, Mas Yudi, Ya. ini terima kasih sudah datang dan berkunjung di studio Kapten SAR. Oke, thank you. Wah, keren banget ya studionya ini. Studio keren ya. Nah, Asik, yang jadi keren sebenarnya bukan studionya. Okay. Hari ini saya ada topik sangat menarik. Ya. Ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Banyak orang, oke. Dan ini juga menyangkut fenomena atau beginilah. Apa yang sekarang lagi dibicarakan orang di seluruh dunia? Lagi, oke. Ya. Lagi hits. Lagi hits. Lagi ngetren-ngetrennya ya. Dan kita akan bincangkan ya. Ada satu proyek ini di Kepri. Di Kepri. Ya. Namanya Katanglingga Resort. Ya. You got me, baby, I got your back. Looking at you, thinking about all of the ways that you know me. Yang luasnya itu 73 hektar, bener nggak? Betul. Itu masuk dalam kategori aset kan? Aset real. Nah, ya. Good. Aset real ini. Betul. Pulau ini aset real. Okay? Real. Nah, saya dengar juga ini tim Master Yudi ini akan membuat sebuah terobosan. Ya. Yang aset ini kalau tidak salah itu kan akan dibangun 105 villa di situ. Betul. Satu. Satu villa itu dari mulai harga 5 miliar sekian ya. Kalau ngomong 5 miliar kan kita udah tahu nih yang bakal punya siapa, gitu kan? Sampai 15 miliar sekian. Padahal saya udah searching di Google, ini tempatnya bagus, eksotis, dengan Singapura sangat dekat, Batam sangat dekat. Nah, Malaysia pun juga dekat. Nah, ini kan sayang, Master. Kalau akhirnya ya ini rakyat tidak bisa memiliki. Gitu. Okay. Nah, saya dengar juga ini akan ada sebuah terobosan dari tim master yang akan membuat semua orang bisa memiliki asetnya. Gimana? Bisa diterangkan Mas Ridi? Aduh, jadi mau yang jawaban yang jujur atau yang apa aja kalau Mas Ridi? Okay. Jadi teman-teman sahabat Kapten SAR tadi udah tahu dulu soal aset digital Bitcoin kan? Ya, kita kan sudah sadar. Udah melek digital, sadar tinggal aset. sadar asetnya nih. Sadar aset. Ya. Temanya kan melek digital, sadar aset. Okay. Jadi melek digitalnya itu sudah kenal dengan Bitcoin, udah kenal dengan blockchain. Ya. Artinya udah melek digital. Oke. Sekarang tinggal satu, kalau udah pinter itu atau udah mengerti, udah sadar, udah paham, tinggal udah saatnya untuk menikmati keuntungannya. Oke. Ya kalau buat apa kalau sadar nggak dapat keuntungan? Nah, Oke. Menarik nih, sahabat Kapten SAR, yang ini jangan sampai terlewat. Kita akan bincang dengan sangat serius. Ingat baik-baik. Jangan diinterupsi oleh apapun. Yang kalau perlu kopinya ditambah. Kita akan bincang tentang sadar aset. Ngomong aset ini kan ngomong pasti sesuatu kan. Ya, betul. Yang punya nilai kan. Betul. Nah, hanya ini Master Yudi akan kita cecar ini. Aduh. Ya, karena proyeknya udah ada nih, asetnya sudah ada nih. Ya. Ya. Kemudian bagaimana ini Master Yudi bisa let's say inilah sahabat Kapten SAR di seluruh Indonesia bisa ikut di dalamnya. Jadi gini kan. Ceritanya itu saya diundang oleh salah satu developer properti besar. Oke. Mungkin pada namanya PT AWG, Angkasa Wijaya Group. Oke. Beliau kalau di Madiun, Jawa Timur kan terkenal. Oke. Jadi kalau bisa dikatakan properti-properti atau perumahan-perumahan besar di Madiun, Jawa Timur itu yang rata-rata yang mengerjakan adalah PT AWG. Yes, saya juga sudah dapat catatan. Ini ownernya ini masih muda.
Ya. belum 40 tahun. Betul. 2 kali dapat penghargaan Man of the Year kalau nggak salah. Energik sekali. Energik sekali. Oke. Pak Angkasa Pak Angkasa Wijaya, ya, oke. Pak Angkasa Ya, Wijaya. saya tahu. Nah, kebetulan Pak Angkasa itu sounding saya. Oke. Kebetulan karena saya sering bermain-main dengan namanya kripto, dalam arti bermain-main itu saya senang beli sini, saya simpen sini, saya jual trading dan sebagainya. Itu yang saya lakukan dengan teman-teman saya. Oke. Pak Angkasa tanya dengan saya saat itu, Master, kesibukan hari ini ngapain? Ya kita bilang bahwa di era pandemi ya hanya digital yang kita bisa lakukan. Betul. Dan yang sangat mungkin dilakukan. Ya karena kalau kita ngomong industri mais terbunuh saat pandemi. Yes. Baru ini aja baru udah ada denger nih. Masuk bisnis saya. Nah itu Pak Angkasa bilang sama saya, Nasar, kalau ini bisa ada satu project yang pengen dikolaborasikan dengan apa yang hari ini dunia butuhkan. Dunia butuhkan. Ini yang paling penting. Ya. Jadi kalau dalam dunia bisnis tuh kalau udah apa yang sedang dunia butuhkan pasti profitable. Oke. Teman-teman catat ya. Kalau ada bisnis yang ngomongin apa yang dunia butuhkan. Iya. It must be profitable. Lanjut, Master. Setuju ya kan ya? Ya, setuju. Oke, kita samain dulu frekuensinya. Jadi si PTAWG itu ngomong soal dia pengen punya ide, punya impian besar. Yes. Ingin mengkawinkan antara aset real dengan aset digital. Wih, menarik. Dan ini belum pernah ada di dunia. Belum pernah ada di dunia. Oke. Jadi, first in the world nih ya. Oke. Menarik nih. Dan asiknya lagi adalah PT Angkasa Wijaya Group ini adalah dia concern di bidang properti. Tapi beliau juga ngikutin dunia digital. Melek digital. Sayangnya baru mulai. Baru mulai. Tapi kehebatannya Pak Angkasa itu adalah dia melihat potensi bahwa besok tahun 2021 2022 ke depan bakal banyak orang-orang kaya baru dari dunia digital. Maka orang-orang kaya baru dari dunia digital itu pun juga akan mencari sesuatu yang digital. Mungkin properti digital. Mungkin mau membangun hotel secara digital. Karena apa? Karena mungkin setelah orang melek digital, mereka akan sadar dengan apa? Oh, potensi digital seperti apa. Nah, Pak Angkasa itu pengen banget mengkawinkan antara contoh Bitcoin atau crypto aset dengan real aset. Pulau Katangunga. Sebentar, Mas Rudi. Kalau bicara ini kan kita ingat Bitcoin. Bitcoin itu kan tidak punya real asetnya ya. Tidak punya underlying. Dia hanya Bitcoin saja. Jadi Bitcoin itu. Jadi ini mengawinkan antara konsep Bitcoin. Dengan konsep properti. Ini. Kalau kaptennya udah biasa main properti paham kan? Wah, paham. Oke. Cuma dikawinkan yang belum paham. Ini menarik. Ini yang disebut first technology in the world adalah mengawinkan konsep Bitcoin yang dulunya nggak ada underlying dengan bisnis konvensional di mana ini ada underlying atau asetnya. Terus Mas Rudi. Tapi yang lebih tertarik saya adalah satu hal, bukan cuma mengkawinkan sebuah aset digital dengan aset real, tapi yang paling menarik adalah satu. Dengan pola seperti ini, PT AWG atau Pak Angkasa ingin sekali membuat Indonesia memajukan pulau-pulau, tapi tanpa harus pulau ini dijual ke asing. Beli Indonesia, bela Indonesia. Kapten dan kawan-kawan kan sedap. Jadi hari ini banyak pulau hilang atau mohon maaf pulau keluar ke tangan asing karena kita menyerahkan pulau tersebut karena harapannya adalah biar maju pariwisatanya dan biar maju ekonomi sekitar. Tapi kenapa sih nggak kita balik polanya? Orang asing boleh berinvestasi, tapi orang asing tidak bisa memiliki. Nah,
Mas Rudi. Karena tadi nyinggung beli Indonesia. Teman-teman Kapten SAR nih pasti udah paham nih. Saya 2016 itu diberi penghargaan namanya Beli Indonesia Award 2016. Keren. Nah, ya, yang dapat penghargaan saya, Pak Bupati Kulon Progo, Dr. Hasto Wardoyo, beberapa dokter bedah, terus ada lagi ibu-ibu ya dari Aisyah. Nah, ini menarik nih. Saya kaget juga ini karena ada hubungannya dengan gerakan Bela Indonesia. Bela Indonesia lagi. Bela Indonesia gitu. Bahwa memang kita harus jujur, kita untuk ekonomi belum berdaulat. Termasuk bagaimana Mas Yudi tadi sampaikan bahwa aset-aset yang strategis yang mendatangkan banyak keuntungan itu malah dikuasai oleh asing. Nah, ini menarik. Dan saya benar-benar catat dan garis bawahi sebagai sebuah tema yang menurut saya harus diperbincangkan oleh banyak orang. Terus gimana nih? Mas Yudi? Konkretnya. Udah mulai saya jadi yang panas ganti nih. Jadi uniknya dari konsepnya dari Pak Angkasa tersebut, dengan satu AWG itu bukan hanya berbicara soal untung, tapi bicara soal bagaimana mengamankan aset menjaga kedaulatan wilayah. Akhirnya saya berpikir bahwanya Pak Angkasa, saya dan tim, kebetulan bukan saya sendiri, saya dan tim saya pingin mencoba untuk menciptakan sebuah sistem awalnya. Baru pengen dulu itu. Kalau sekarang sudah tercipta. Jadi ini cerita zaman dulu ketemu Pak Angkasa baru pengen. Dan saya dengar-dengar bukan sudah tercipta ya, saya dengar-dengar 35 orang udah berangkat kemarin ya. Iya betul. Sudah ke Katanglingga ya. Penasaran. Luar biasa. Nah, jadi saya dengan kawan-kawan meeting ngobrol bareng. Ini gimana caranya ya blockchainisasi ini atau dengan cara blockchain ini kita bisa mengakuisisi sebuah pulau. Mengakuisisi dengan membeli apa bedanya nih, Mister? Kalau membeli itu kan pakai uang. Kalau mengakuisisi itu ya nggak pakai uang pun bisa sebetulnya. Contoh Facebook ya nggak pakai uang ya. Itu namanya mengakuisisi ya. Betul. Sabar, sebentar. Ini supaya dapat hidayah lagi ya. Iya betul. Kalau mengakuisisi itu Anda bisa dengan uang atau tanpa uang. Benar nggak? Iya. Kalau membeli harus ada uang. Betul. Nah, gitu ya. Ya, itu kata guru saya. Mr. MC. Oh, Mr. MC. Mas Cipto. Oke. Mungkin orangnya ada juga. Mungkin orangnya ada. Mas Cipto ya. Terima kasih udah menonton channel Kapten SAR. Oke. Lanjut, Mas. Jadi saya hanya mencoba untuk mengakuisisi sebuah datanya dulu. Data dulu. Contoh, si Katanglingga itu punya 73 hektar lahan. Ya. Data bukan? Data ya. Data. Ya. Nah, gimana caranya data tersebut tuh bisa diakuisisi oleh orang lain? Ya, diakuisisi itu boleh dimiliki ya? Dimiliki, tapi secara data. Secara data. Nah, ini yang menariknya nih. Iya. Karena blockchain itu data. Blockchain itu data. Jadi yang dimiliki adalah secara data. Ini yang menariknya lagi. Lalu karena pulau ini adalah sebuah aset. Kita nggak pengen dong hanya bicara soal blockchain yang hanya mengakuisisi data. Gimana caranya data ini pun bernilai? Bitcoin adalah data yang bernilai. Oke. Facebook adalah data yang bernilai. Iya. Bernilai triliunan bahkan. WhatsApp adalah data yang bernilai. Dan itu dibuat diakuisisi ya. Bahasanya mereka Facebook mengakuisisi data kita. Sehingga nilainya jadi naik. Betul. Sehingga dia punya nilai triliunan kan begitu. Nggak harus dengan uang dia. Iya. Wih, menarik. Oke, kembali ke Katanglingga. Yang punya luas 73 hektar. Gitu. Kemudian akan diakuisisi. Pertama yang dilakukan adalah meng-create data ya, mengambil data. Memvaluasi boleh nggak itu namanya? Boleh ya. Memvaluasi data. Boleh. Oke. Lalu setelah kita akuisisi datanya, valuasi datanya, maka kita harus menciptakan sebuah teknologi supaya dia punya kenaikan nilainya makin naik. Contoh, bicara soal properti. Kalau masih pulau kosong, pulaunya masih belum ada belum ada apa-apanya, mungkin nilainya masih nilai dasar. Nilai dasar. Kalau pulau itu sudah ada objek wisatanya,
naik nggak nilainya? Naik lah, naik kan? Pasti itu. Berarti banyaknya orang yang berkunjung itu akan menaikkan nilai. ada Apalagi yang datang itu artis cantik. Iya. Lalu kalau kita ngomong pariwisata, kalau kita dengar kayak Pak Haji Erik bilang ada nilai intrinsiknya. Wah, nilai intrinsiknya. Cantiknya pulau itu, pasirnya bagaimana, airnya sebening apa? Ya. Itu ada nilainya juga. I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you. You know that I need Ada nilainya. Nah, kebayang ini kalau pulau ini nanti tiba-tiba kita bangun sebuah villa, kita akan bangun 10 villa, kita akan ada restorannya, kita akan ada water sportnya. Naik gak nilainya? Naik tentu. Ya, pasti akan naik. Nah ini hanya bisa kita akuisisi dengan sebuah aset digital. Bukan cuma sekedar blockchain. Bukan sekedar catatan, tapi harus ada aset digital untuk sebagai temannya. Sebentar. Kita balik lagi ke teknologi blockchain. Ya. Blockchain itu cuma catatan buku besar. Catatan aja. Nggak cukup. Hanya nyatet data tadi kan? Nggak cukup. Harus ada sebuah perangkat lagi. Iya. Ya, yang bisa membuat ini lebih bernilai. Iya. Tapi saya yang tertarik ada lagi nih, Master. Gimana? Yang kita pengen dengar dan sahabat Kapten Sar pengen dengar. Ya. Mereka mau bagaimana caranya mereka bisa memiliki aset, tidak harus miliar-miliar gitu, tapi ikut gitu. Itu kayak yang lagi ditunggu-tunggu itu. Betul, ya. Tunggu dulu, ya. Oh, tunggu dulu. Ini karena udah banyak yang nggak sabar ini ya. Jadi, nah kita sepakati dulu. Iya. Bahwa si pulau ini harus punya nilai yang setiap hari atau setiap minggu, setiap bulan naik. Naiknya bisa karena keindahannya bertambah. Keindahannya bertambah, dikunjungi wisatawan, ya. Fasilitasnya Tambah perahu, saya dengar kemarin sudah ada 2 kapal ini ya. Ada 2 ya? speedboat, ada ya. glass bottom 1 dan dikunjungi oleh pejabat tinggi kalau nggak salah ya. Iya, dari kantor staf presiden. Dari staf kepresidenan dan juga direktur pariwisata ya. Betul, Pak Vincent sudah ada. 35 wartawan kemarin ada di sana. Itu juga bisa menaikkan bukan intrinsik kalau itu ya, menaikkan nilai ya. Ya, value-nya naik. Value-nya naik. Oke. Yes. Nah, sehingga akhirnya kami tim saya dan kawan-kawan memberikan sebuah program atau platform kepada PT AWG untuk menciptakan sebuah tokenisasi. Tokenisasi. Wah, istilah baru nih sahabat Kapten Sar, tokenisasi. Wah, kita dengarkan dulu. Tokenisasi. Nah, jadi di kripto. Jadi kripto itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah koin. Yang kedua ada token. Koin dan token di kripto. Iya, kalau koin itu ini kripto aset. Kripto aset. Kripto aset. Ingat ya, kalau di Indonesia nggak boleh kripto currency. Nggak boleh. Ya. Kripto aset. Itu ada koin, ada token. Betul. Jadi di kripto aset ini ada dua jenis. Yang pertama ada koin, yang kedua ada token. Apa bedanya, Cap? Bedanya adalah kalau koin itu dia ditambang. Koin ditambang. Mineable. Tambang ya. Kalau token ditambang itu bahasanya ditransaksikan. Bukan. Ditambang itu didapatkan. Kalau bahasa kita menambang emas, berarti kita gali tanah dulu. Diusahakan. Nambang minyak misalkan kita kebor dulu. Itu istilahnya ya. Nah, kalau di dalam dunia kripto itu kalau ditambang itu dia memecah algoritmanya. Jadi bisa ketemu berapa koin ditambang. Berarti yang ada di pasaran sekarang ini, yang ada di jagat kripto ini, yang teman-teman bilang nambang itu maksudnya mereka nambang seperti emas itu ya? Iya. Supaya dapat tambahan. Kenapa kok koin itu ditambang? Karena dengan cara ditambang itu membuat kelangkaannya tetap terjaga. Oke. Sehingga hari ini kenapa kok emas harganya setiap tahun naik? Karena ya emas terbatas. Koin pun terbatas. Salah satunya seperti Bitcoin ya. Ini ada juga koin yang nggak terbatas juga. Cuman kalau kita ngomong Bitcoin terbatas. Lalu token, kalau tadi koin ditambang. Nah, ditambang itu ada 2 juga, dengan cara menggunakan hardware atau dengan software.
Oh, oke. Artinya ketersediaan koin itu mengikuti daripada rumus algoritma yang ada. Itu hardware Ataupun software. Software, oke. Oke. Nah kalau token itu dia di-create. Di-create? Ya, dicetak. Dicetak. Oke. Jadi pada saat kita bicara soal token yang di-create atau dicetak, itu Captain bisa tentukan jumlahnya berapa. Oke. Untuk keperluan apa. Oke. Nah ini disebut dengan token. Token ini by design ya. By design. Ya, kita create ya. Tapi kalau koin itu apa namanya memang sebuah ini yang terhubung internasional, benar nggak? Jadi koin dan token bukan di-create. Internasional. Artinya itu memang sudah sunatullahnya begitu. Jadi kalau koin itu tuh bisa dikatakan tuh dia mengedepankan teknologinya. Oke, di koin ya. Di koin. Oh, di token dia mengedepankan projectnya. Oke. Contoh kayak Bitcoin itu jumlahnya 21 juta. Di seluruh dunia. Tapi belum tersedia 21 juta karena baru ketambang adalah sekian 30 juta. Ya, berarti masih ada sisa sekian. Kalau kita hari ini ingin mau contohnya mengakuisisi pulau. Ini udah mulai ngomongin pulau. Iya, pulau ya. Pulau tersebut nilainya kalau di PT AWG untuk fase pertama, katakan kan ada 2 fase. Ya. Yang dari Kapten dan 105 villa itu fase pertama. Fase pertama. Ya, itu berapa hektar itu? Sekitar 10, sekian. 10, sekian hektar ya. Okay. Tuh, nanti yang fase kedua lebih banyak lagi. Karena totalnya kita mau bangun 500 villa. 500 villa, oke. 105 mau ya, nah 105 ini tuh biaya yang dibutuhkan itu adalah 1,2 triliun. Oke, 1,2 triliun itu kalau kita punya uang 1,2 triliun maka villa-villa 105 villa terbangun. Oke. Nah, PT AWG itu pengen bikin project gimana caranya 1,2 T ini bisa diakuisisi oleh sebuah token atau oleh sebuah kripto. Oke. Bisa dimiliki rame-rame, diakuisisi dengan cara tokenisasi. Ya. Oke. Oke. Sampai sini sudah oke. Yang sudah oke adalah tokenisasi itu bisa di-create. Bisa diciptakan, disesuaikan dengan kebutuhan by project. Iya. Oke. Yes. Karena pulau Kataklingga fase pertama itu membutuhkan 1,2 triliun. Maka PT AWG menciptakan sebuah token namanya KLGV. Iya. Oke. KLGV itu berarti Kataklingga Villa sebetulnya. Kataklingga Villa. Iya, KLGV. Iya. Dengan jumlah sesuai kebutuhan project PT AWG. Iya. Kebutuhannya kan 1,2 triliun. Oke. Yes. Maka token yang diciptakan oleh PT AWG itu jumlahnya kurang lebih adalah atau jumlahnya yang kami cipta untuk KLGV 999.999. Ini penetapan seperti halnya Bitcoin menetapkan angka itu ya. Iya. Karena di-create disesuaikan dengan project kan. Betul. Oke. Itu angka yang memang sangat-sangat affordable. Iya. Sesuai projectnya. Iya. Jadi kalau ada teman-teman Kapten Sar nanya, kok angkanya 9999999 itu kenapa? Sesuai project. Kenapa sesuai project? Karena ini token. Iya. Kalau koin nggak bisa. Gitu. Karena Kapten nanti bisa lihat kenapa kok harus 99.999 atau 1 juta kurang 1? Ya, 1 juta kurang 1. Ibaratnya kita punya 1,2 triliun dibagi 1 juta aja. Oke, itu akan ada 1,2 juta. 1,2 juta. Oke. Jadi nilai dasar satu tokennya nanti keluarnya adalah 1.200.000. Sebentar, Master. Ya. Itu sama dengan gini ya, sama dengan nggak nih ya? Ya. Karena saya kan lagi membandingkan dengan konvensional. Boleh. Oke. Jadi total project itu adalah 1,2 triliun. Yes. 1,2 triliun karena akan kita garap secara gotong royong dengan menggunakan teknologi ini. Betul. Maka ditetapkanlah nilai dasarnya. Iya. 99999 1 juta kurang 1. Betul. Oke. Nah, kemudian muncul yang namanya 1,2 juta. Artinya?
Kalau ada 1,2 juta, ini 1,2 juta ini berarti Rp1.200.000 satu tokennya. Oke. Untuk membiayai pulau. Berarti kita perlu orang nih ya. Kalau di konvensional nih. Ya. Let's say 9.999 tadi dibagi 1,2. Betul. Maka ketemu yang namanya orang kalau di konvensional. Iya. Kalau di digital namanya apa tuh? User ya. Artinya kalau ada user sekian itu sekitar berapa ya? Terbangun pulaunya. Oh enggak, itu coba kita hitung dulu, Master. Itu 99 karena itu pecahan ya, kita anggap aja 1 juta ya. 1.200.000. 1.200.000. Kalau mau membangun sebuah pulau dengan nilai 1,2 triliun, maka kita membutuhkan orang. Kalau satu orang punya satu, kita butuh 999.999 orang saja. Oke. Nah, berarti nggak boleh lebih ya? Nggak boleh lebih, karena satunya kan satu orang beli satu. Ya. Jadi terbatas sekali. Terbatas ya. Itulah nanti yang akan membuat supply and demand ya. Oke. Mulai Pak. Sebentar. Sebentar, saya mau bikin summary dulu nih. Jadi gini, menarik nih sahabat Kapten Sar, karena saya juga berpengalaman membangun properti dengan konvensional. Ini ceritanya gini, aset pulau, ya, ini aset real, Pulau Katanglingga. Di fase pertama ini 10 hektar, ya. Di 10 hektar ini akan dibangun sesuai market plan, ada 105 villa, oke? Nah, untuk bisa merealisasikan 105 villa itu sudah dihitung. Perlu dana 1,2 triliun. Clear? Fundingnya 1,2 triliun. Betul. Nah, 1,2 triliun itu ya kalau sudah ditetapkan 1,2 juta kan untuk besaran dari, kalau di konvensional itu slot ini, Master. Satu apa ya? Kalau di koperasi PPMK itu. Penyertaan modal koperasi kalau di PPMK. Itu 1,2 juta. Maka untuk bisa merealisasikan 1,2 triliun diperlukan orang. Itu 999,999. Betul nggak? Betul. Jadi saya simpulkan lagi, 9.999 ini adalah penetapan dari perusahaan, yang sudah dihitung dengan dikalkulasi dengan seksama dan tentu menggunakan kaidah-kaidah sehingga bisa terbangun. Betul. Oke.